وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma Allah Ibrahim alaihissalam kepada kita, sehingga ini minimal ada 3 hal yang dapat kita petik dari peristiwa sejarah perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana cobaan itu datang bertubi-tubi. Bagaimana cobaan yang datang kepada orang-orang yang beriman itu selalu berulang kembali. Hanya saja dengan keimanan dan ketakwaan akan merubah kualitas diri kita dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ketika kita sudah bertaubat, jangan dikira setelah kita melaksanakan semua ibadah-ibadah lalu Allah akan membebaskan kita dari cobaan. Justru dengan cobaan itulah yang akan menguatkan hati kita, yang akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim yang paling awal adalah bagaimana Nabi Allah Ibrahim harus berhadapan dengan orang tuanya yang mengasuhnya. Sampai-sampai ketika Nabi Allah Ibrahim menasihati orang tuanya sampai berkata, "Fa illam tantahi la arjumannaka." Kalau engkau tidak berhenti menasihati untuk melaksanakan perintah beribadah kepada Allah seperti ini, maka saya akan merajamu, saya akan melemparmu. Namun dengan ucapan yang kasar seperti itu dari orang tua yang dikasih ini, apakah Nabi Allah Ibrahim marah lalu kemudian sumpah serapah keluar dari Nabi Allah Ibrahim yang begitu tulus untuk menasihati bagaimana orang tuanya agar selamat dari tauhid, dari keimanan? Nabi Allah Ibrahim untuk menjawab, "Astaghfirullah rabbi innahu kana bi khafiya." Saya akan memberikan memohon ampun kepada Allah untukmu karena Tuhanku sangat lembut kepada aku. Itulah jawaban dari Nabi Allah Ibrahim ketika mendapat celaan dari orang tuanya yang dikasihinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita saat ini yang mungkin kita sedang merawat orang tua kita? Kadang-kadang begitu tulus kita berkorban untuk orang tua kita, tetapi kadang-kadang masih saja ada keluh kesah dari orang tua kita. Apakah layak untuk kita memarahinya? Apakah kita layak untuk membencinya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tentu hal ini merupakan hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka bersyukurlah bagi kita yang masih ada orang tua yang masih hidup di antara kita. Maka marilah kita sama-sama berbakti kepadanya tanpa membalas apa yang nanti diberikan, apapun yang diucapkan. Anggaplah itu sebagai penebusan dosa daripada dosa-dosa kita yang mungkin tidak cukup kita mohon ampun dengan istighfar. Maka dengan ucapan-ucapan itulah kita mohon kepada Allah, semoga dengan ucapan-ucapan yang mungkin kasar dari orang tua kita mohon ampun kepada Allah, semoga hal itu menjadi wasilah agar dosa-dosa kita bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelajaran pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim ini adalah bagaimana Nabi Allah Ibrahim ini mengajak kita untuk menggunakan akal pikiran. Meskipun untuk mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tetap kita disyaratkan untuk berpikir, menggunakan akal kita untuk berpikir bagaimana memahami ayat-ayat Allah. Tidak heran di dalam Al-Quran Allah katakan, "Fa'alam annahu la ilaha illallah." Untuk memahami la ilaha illallah maka harus berilmu, harus memiliki ilmu, harus memiliki pemikiran, harus memiliki logika yang kuat. Sampai-sampai logika itu mampu mengalahkan hal-hal yang fasik. Jangan sampai kita gagal di dalam membangun logika dan pikiran kita, lalu kemudian kita gagal untuk menjelaskan kepada orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang memusuhi Islam. Karena kegagalan kita untuk memahami logika kita, untuk memahami mantik kita, pemikiran-pemikiran kita. Hal ini ditunjukkan ketika Nabi Allah disidangkan. Apa kata Nabi Allah Ibrahim?
Fas'aluhu, tanyalah sama patung yang paling besar itu. Inkan yang itu, kalau memang dia itu bisa berpikir, kalau memang dia itu bisa, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang soleh. 86 tahun Nabi Allah Ibrahim berdoa. Lalu kita yang berdoa baru 2-3 hari, kadang-kadang sudah mengeluh, kenapa Allah tidak mengabulkan doa kami? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Sementara saya sudah berinfak, saya sudah bersedekah, saya sudah melaksanakan puasa, saya sudah melaksanakan haji. Tapi mengapa Allah belum mengabulkan doa kami? Nabi Allah Ibrahim 86 tahun berdoa kepada Allah. Kenapa Allah menunda pengabulan doa tersebut? Karena Allah rindu dengan rintihan, dengan tangisan hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 86 tahun kemudian muncul seorang anak. Setelah besar berumur 7 tahun, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta untuk berbagi dengan cintanya. Itulah Khalilullah, sang kekasih Allah. Berbagi antara Nabi Allah Ismail dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih dicintai, mana yang harus dikorbankan? Maka Allah meminta untuk disembelih Nabi Allah Ismail untuk disembelih. Apa Nabi Allah Ibrahim menolaknya? Nabi Allah Ibrahim justru berdialog dengan anaknya. Karena anaknya yang diminta adalah anak yang soleh, maka tentu Nabi Allah Ismail mengatakan, "Imal fat ma la tu'mar." Laksanakanlah, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diberitakan oleh Allah. Satajidni insyaallah minas sabirin. Semoga nanti engkau menemukan aku sebagai orang yang sabar. Itulah pertemuan antara anak yang soleh dan orang tua yang soleh. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak yang soleh? Tentu harus dari ayah yang soleh, dari ibu yang soleh, ibu yang patuh kepada suaminya. Itulah kita bisa mendapatkan anak yang soleh. Dari itulah kemudian bisa melaksanakan perintah Allah untuk berbagi kepada Allah, untuk menunjukkan cinta sejatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.